Surabaya merupakan salah satu kota yang menyimpan banyak sekali peninggalan zaman kolonial ataupun zaman penjajahan. Nah, peninggalannya itu bisa berupa barang ataupun gedung-gedung yang sampai sekarang tuh masih dirawat keasliannya. Salah satu peninggalannya adalah HBS. Kalian tahu nggak apa itu HBS? Oke, benar banget. Jadi, ini adalah HBS di masa sekarang. Perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila Putri, biasa dipanggil Sofi. Saya siswi kelas 11 dari SMA Negeri 2 Surabaya. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih sejarahnya dari sekolahmu ini apa? Oke, yang saya tahu dari sejarah SMA Negeri 2 Surabaya, jadi dulunya sekolah ini adalah namanya Bugiri Boarding School atau HBS, yang dimana ini adalah sekolah dari zaman penjajahan Belanda. Jadi dulu sebetulnya sekolah ini tuh gabungan dari SMA 1, SMA 2, SMA 5, sama SMA 9. Nah, terus habis itu sekolah ini tuh dipecah jadi dua, jadi SMA 2A sama SMA 2B. Jadi yang SMA 2A itu sekarang menjadi SMA 2 sama SMA 5 setelah dia itu dipecah jadi dua kayak gitu karena merasa masih terlalu besar untuk sebuah sekolah. Dan untuk SMA Negeri 2 sendiri sama SMA Negeri 1 itu dulunya juga melalui apa ya namanya ya, perselisihan untuk menentukan mana yang bakal jadi SMA 1 sama SMA yang kedua. Nah, terus akhirnya dipecahnya itu berawal dari yang di SMA 2 sendiri itu dulunya adalah IPA ya, untuk studi bidang IPA, terus yang SMA 1 itu studi bidang IPS kayak gitu. Terus akhirnya sekarang dikasih nama SMA 1, SMA 2, SMA 5 sama SMA 9. Kurikulum sekarang itu gimana? Kurikulumnya di Esmada? Sebetulnya kalau kurikulum sekarang sih di Semada sama ya, general ya, itu pakai kurikulum merdeka, dimana penugasan setiap sekolah untuk menentukan kelasnya atau mapelnya. Tapi kalau untuk di Semada sendiri, awalnya dia tuh kayak dikasih tes gitu, kayak apa namanya, kita ngisi form, kita ngurutin nih dari mana mapel yang kita suka, mapel yang paling kita suka sama yang nggak terlalu kita minat. Terus habis itu dilihat dulu kira-kira misal ini banyak nih yang suka di fisika sama biologi, berarti nanti banyak buka kelas yang isi mapelnya fisika sama biologi kayak gitu sih. Tapi kalau untuk sistem kurikulum kurang lebih sama. Hoger Burger School atau yang disingkat sebagai HBS tersebar di seluruh Hindia Belanda, di mana HBS sendiri terdapat di beberapa kota seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Batavia, dan juga Jogja. HBS sendiri saat ini dikenal sebagai SMA komplek yang terdiri dari SMA Negeri 1, 2, 5, dan 9. HBS yang terdapat di kota Surabaya didirikan pada tahun 1875 oleh pemerintahan kolonial Belanda di tengah kota Surabaya. Pada masa kolonial Belanda, HBS merupakan lanjutan dari sekolah menengah pertama, yaitu Europski Lagere School atau ILS. HBS ini diperuntukkan untuk kolonial Eropa dan juga kaum elit bumi putra. Salah satu tokoh nasional Indonesia yang bersekolah di HBS adalah presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno bersekolah di HBS pada tahun 1916 dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1921. Kemudian Insinyur Soekarno melanjutkan pendidikannya di THS atau yang sekarang dikenal sebagai ITB. Jadi teman-teman, di sini tuh ya HBS itu merupakan sekolah yang memiliki kurikulum paling strict atau paling ketat ya di antara sekolah-sekolah lain. Mengapa? Karena hanya dari seluruh siswa HBS, hanya 50%-nya itu dapat bertahan pada kelas 4 atau hingga semester 4 ya. Dan 25%-nya itu yang lulus dan mendapatkan ijazah secara resmi dari HBS. Nah,
itu kan 50 sama 25, totalnya adalah 75%. Nah, sisanya ini kemana? 25%-nya ini kemana? Kalian tahu nggak kira-kira apa? Nggak tahu? Di drop out. Nah, ngeri banget kan ya, di drop out loh. Karena apa? Saking ketatnya sekolah ini. Di drop out itu mereka gara-gara nggak menuhin nggak ngerjain skripsi, nggak sesuai waktu. Jadi dia tuh molor-molor. Nah, karena molor-molor itu mereka di drop out. Kurang lebih ada 19 mata pelajaran yang dipelajari di HBS. Oleh karena itu banyak siswa yang terdrop out pada zaman dahulu karena standar pendidikan kualitas yang tinggi dan juga mata pelajaran yang sangat banyak. HBS hanya diperuntukkan untuk kaum Eropa dan bangsawan Indonesia. Karena pada masa itu yang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan adalah kaum Eropa dan pribumi elit. Mengingat bahwa bangsa Indonesia masih dalam jajahan bangsa Belanda pada masa itu. Oke, jadi sistem pembelajarannya tuh gimana sih? Kalau sistem pembelajarannya sini, kan biasanya di sekolah-sekolah lain itu kalau ulangan harian sebutnya UMA gitu ya. Kalau di sini sebutannya beda, yaitu tes formatif. Sebetulnya kurang lebih sama, cuma beda penyebutannya aja. Terus kalau biasanya PAS atau PTS, nah kita tuh juga nyebutnya TFT untuk PTS sendiri, yaitu tes formatif terkoordinir. Nah, untuk sistemnya sendiri kita itu nggak pakai G-form atau pakai kertas, tapi kita pakai CBT. Jadi di CBT ini kita pakai jaringan lokal atau wifi sekolah. Jadi nggak bisa buka apapun, buka aplikasi lain kayak gitu. Karena di situ juga kita masukin token. Jadi kalau misalnya kita keluar, kita udah log out terus harus minta tokennya lagi. Nah itu benar-benar mengantisipasi banget buat yang namanya ada kecurangan saat ujian gitu. Terus selain itu di sini juga sistem pembelajarannya lumayan ketat sih. Jadi kalau misal kalian ada perlu mau keluar atau apa itu harus izin dulu, dan izinnya itu ada suratnya, harus minta tanda tangan makase, wali kelas, atau guru mapel kayak gitu, ada keterangannya, terus ditanya-tanya juga misal kayak jemput apa, keperluannya apa gitu, baru bisa keluar dari sekolah. Karena biasanya gerbangnya ditutup dan kita tuh boleh keluarnya hanya lewat ruang guru aja. Terus untuk perizinan pemakaian ruangan atau apapun tuh harus melalui izin dan penggunaan surat atau proposal kayak gitu. Nah, untuk 19 mata pelajaran yang nantinya akan dipelajari di HBS adalah matematika, berhitung, aljabar, lalu ada sejarah, geografi, botani, biologi, dan juga berbagai pelajaran bahasa. Misalkan ada bahasa Belanda, bahasa Inggris, juga bahasa Jerman dan bahasa Perancis. Selain itu, di HBS sendiri juga mempelajari pelajaran seperti olahraga, menggambar, fisika, kimia, lalu juga undang-undang negara, ekonomi, tata buku, dan juga kosmografi.
Pendidikan yang baik adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Generasi muda tanpa pendidikan bagaikan rumah tanpa tiang. Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal yang amat penting bagi kita manusia. Semangat belajar, tekad untuk belajar akan membawa bangsa yang penuh dengan generasi emas.